Pernah nggak sih kamu duduk di depan laptop selama 1 jam, tapi yang selesai cuma buka YouTube, scroll media sosial, atau malah bengong? Terus kamu mulai ngomong ke diri sendiri, aku memang malas, tidak disiplin. Kenapa orang lain bisa, aku nggak? Tapi, bagaimana kalau masalahnya bukan sekadar malas? Bagaimana kalau otakmu bekerja dengan cara yang berbeda? Di video kali ini, kita akan membahas perbedaan antara ADHD dan rasa malas. Karena memahami perbedaannya bisa mengubah cara kita melihat diri sendiri dan orang lain. ADHD adalah singkatan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ini bukan berarti seseorang tidak bisa memperhatikan. Justru, orang dengan ADHD seringkali bisa sangat fokus pada hal yang mereka sukai. Fenomena ini disebut hyperfokus. Masalahnya bukan kurang perhatian. Masalahnya adalah mengatur perhatian. Bayangkan otak seperti remote TV. Sebagian orang bisa memilih channel yang ingin ditonton. Sedangkan orang dengan ADHD, channelnya sering berpindah sendiri. Mereka bukan bodoh, bukan tidak mampu, dan tentu saja, bukan memilih menjadi seperti itu. Nah, ini bagian yang paling sering disalahpahami. Mari kita bandingkan. Orang yang malas biasanya memang tidak ingin mengerjakan sesuatu. Sedangkan orang dengan ADHD, justru ingin mengerjakannya, tetapi sangat sulit untuk memulai. Misalnya, besok ada deadline, orang yang malas mungkin memilih bermain game karena memang tidak ingin mengerjakan tugas. Sementara orang dengan ADHD sudah duduk di depan laptop. Laptop sudah menyala, dokumen sudah dibuka, tetapi tiba-tiba membuka media sosial. Lalu melihat notifikasi, kemudian membaca komentar, lalu lupa tujuan awal. 1 jam berlalu, belum mengetik 1 kalimat pun. Yang paling menyakitkan, mereka sadar sedang menunda. Dan itu membuat mereka merasa bersalah. Gejala setiap orang berbeda, tetapi beberapa tanda yang sering muncul antara lain. Sulit fokus dalam waktu lama, mudah terdistraksi oleh suara kecil, sering lupa menaruh barang, sulit mengatur waktu, menunda pekerjaan penting, sulit menentukan prioritas, sering memotong pembicaraan, bertindak impulsif. Yang perlu diingat, tidak semua orang yang mengalami gejala ini pasti memiliki ADHD. Diagnosis hanya bisa dilakukan oleh tenaga profesional. Sering menunda pekerjaan, belum tentu ADHD. Kurang tidur, stres, burnout, cemas, depresi, bahkan terlalu banyak bermain media sosial, semuanya bisa membuat seseorang kehilangan fokus. Karena itu, jangan terburu-buru memberi label pada diri sendiri hanya karena melihat video di internet. Gunakan informasi ini sebagai langkah awal untuk memahami diri, bukan untuk mendiagnosis diri sendiri. Kalau kamu sering mengalami kesulitan fokus, ada beberapa langkah yang bisa dicoba. Pertama, pecah pekerjaan besar menjadi tugas kecil. Kedua, gunakan teknik Pomodoro. Bekerja selama 25 menit. Istirahat 5 menit. Ketiga, buat daftar prioritas. Jangan mengandalkan ingatan. Keempat, kurangi distraksi. Matikan notifikasi yang tidak penting. Kelima, tidur yang cukup. Karena kualitas tidur sangat memengaruhi kemampuan fokus. Dan yang terakhir, jangan ragu mencari bantuan profesional jika masalah ini mulai mengganggu pekerjaan, sekolah, atau hubunganmu dengan orang lain. Kalau ada satu hal yang ingin kamu ingat dari video ini, ingatlah ini. Tidak semua orang yang terlihat malas, sebenarnya malas. Sebagian sedang berjuang melawan sesuatu yang tidak terlihat. Dan, kalau kamu merasa selama ini terlalu keras pada diri sendiri, mungkin hari ini saatnya mulai memahami dirimu dengan lebih baik. Karena mengenali diri adalah langkah pertama menuju perubahan.